Semangat pagi Indonesia. Halo para sahabat Erlangga dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dalam Erlangga Classroom. Erlangga Classroom merupakan channel persembahan Erlangga untuk menemani kalian semuanya belajar dari rumah. Hari ini bertemu dengan saya kembali, Ibu Laila. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembuatan desain penelitian. Pada pertemuan kemarin kita telah mengungkap berbagai fakta ilmiah mengenai fenomena alam yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Hari ini kita akan mencari penyelesaian tentang fenomena yang kemarin telah kita temukan. Bagaimana cara mendesain sebuah penelitian? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, para sahabat Erlangga telah mengamati sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita, yakni fenomena pencemaran yang terjadi akibat dibuangnya limbah cair tahu di area perairan sekitar kita. Dari fenomena tersebut, marilah kita buat desain penelitian yang bertujuan untuk mencari solusi dari pencemaran lingkungan tersebut. Desain penelitian, bagaimana cara merancang desain penelitian? Desain penelitian merupakan kerangka teknik penelitian yang disusun oleh peneliti untuk mengkorelasikan secara menyeluruh komponen penelitian dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi objek penelitian. Objek penelitian hari ini adalah tentang permasalahan pencemaran oleh limbah cair tahu. Bagian-bagian desain penelitian yang perlu kita susun adalah kita perlu mencari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, dan hipotesa dari penelitian yang akan kita lakukan. Latar belakang. Desain penelitian ini disusun sebagai upaya mencari solusi untuk menangani limbah cair pabrik tahu yang selama ini menjadi pencemar lingkungan perairan di wilayah pemukiman yang berdekatan dengan usaha pabrik tahu. Kita perlu mencari produk yang bisa dibuat dari bahan limbah cair tahu atau proses pemurnian yang bisa dilakukan sebelum limbah cair tahu tersebut dibuang kembali ke lingkungan. Setelah kita mengetahui latar belakang permasalahan, mari kita berselancar untuk mencari literasi tentang limbah tahu, sifat dan karakteristiknya. Karakteristik limbah cair tahu sendiri adalah bahan-bahan organik yang terkandung di dalam limbah industri cair tahu pada umumnya sangatlah tinggi. Senyawa-senyawa organik tersebut dapat berupa protein, karbohidrat, dan juga lemak. Senyawa protein memiliki jumlah yang paling besar yaitu mencapai 40% sampai 60%, karbohidrat 25% sampai 50%, dan lemak 10%. Bertambah lama bahan-bahan organik dalam limbah cair tahu, maka volumenya akan semakin meningkat. Bahan-bahan organik yang terkandung dalam limbah organik sangat berpotensi digunakan sebagai media pertumbuhan mikrobia. Langkah selanjutnya adalah kita coba menemukan ide produk alternatif dengan bahan baku limbah cair tahu. Berdasarkan selancar di media sosial, alternatif produk berbahan baku limbah tahu antara lain dapat dibuat sebagai produk nata de soya, dibuat sebagai produk biogas, dan juga dibuat sebagai produk pupuk cair organik. Dari beberapa ide yang sudah ada, pilihlah satu ide yang telah disepakati dengan diskusi kelompok yang kalian lakukan, dan selanjutnya kembali berliterasi untuk mencari informasi lebih lanjut tentang produk yang akan dibuat. Dari ketiga produk yang menjadi pilihan alternatif setelah didiskusikan, produk yang akan dibuat sebagai upaya penanganan limbah cair tahu adalah pembuatan nata. Produk ini sesuai dengan hasil diskusi kalian ya, Sobat Erlangga semuanya. Setelah kita temukan satu ide yang disepakati kali ini contohnya adalah pembuatan nata. Berdasarkan studi literasi dan latar belakang, susunlah permasalahan yang sesuai dengan latar belakang yang muncul, yakni apakah pembuatan nata de soya atau nata dari limbah cair tahu dapat dijadikan sebagai upaya pengolahan limbah cair tahu. Kita juga menentukan tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pembuatan nata de soya dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengolah limbah cair tahu. Sebagai akhir dari penyusunan desain penelitian, tentukanlah hipotesa.
Hipotesa dari tujuan penelitian di atas adalah bahwa pembuatan latar soya dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pengolahan limbah cair tahu. Bagaimana Sobat Erlangga semuanya? Sudah pahamkah kalian tentang materi kita hari ini? Mudah bukan membuat sebuah desain penelitian? Nantikan materi tentang proyek IPAS di pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu aktifkan notifikasi dari channel Erlangga ini. Jangan lupa beritahukan teman-teman kalian untuk selalu mengikuti video pembelajaran di channel Erlangga Classroom ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.